betapa banyak sekarang orang menuntut ilmu sia-sia, tidak ada manfaatnya, baik untuk akhiratnya, bahkan juga untuk dunianya. Ada juga ilmu yang tidak bermanfaat, banyak ilmu yang tidak bermanfaat untuk dunia. Sebagian orang menuntut ilmu bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Ujung-ujungnya ketika dia sudah kerja, tidak ingat lagi dia apa yang dia pelajari yang belasan tahun itu. Dia nggak Pak kira-kira? Siapa yang ingat pelajaran SMP-nya di sini? Pelajaran SD, pelajaran SMP. Kalau berhitung kita mungkin masih ingat. 1 tambah 1, 2, masih ingat sampai sekarang. Tapi pelajaran SMP-nya coba. Pelajaran SMA, bukan pelajaran kuliahnya. Nah, betapa besarnya kepentingan dan keutamaan belajar ilmu agama ini. Karena dia bermanfaat untuk dunia kita, bahkan sampai ke akhirat kita. Sedikit orang yang memahami ini, atau tidak banyak orang yang menyadari bahwasanya duduk di majelis ilmu kepentingannya jauh lebih penting daripada dia sekolah, jauh lebih penting daripada dia mempelajari hal-hal yang lain selain ilmu syariah ini, ilmu agama ini. Maka ilmu agama ini adalah hal yang wajib, fardu ain bagi setiap muslim, yang banyak orang-orang tidak menyadari kewajiban itu hari ini. Sebagaimana kata Nabi SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib. Wajib itu fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Bisa kita hitung sekarang betapa banyak kaum muslimin berdosa sekarang yang meninggalkan menuntut ilmu itu. Orang yang meninggalkan menuntut ilmu itu dia berdosa. Kenapa? Karena ini kewajiban fardu ain, sama seperti sholat, sama seperti puasa. Kewajiban. Banyak orang yang puluhan tahun sholat, wudunya nggak benar, salah. Gimana sholatnya benar? Bahkan di dalam hadis sitina sanah, ada orang yang dia 60 tahun sholat tidak diterima sholatnya, karena tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Tidak diterima sholatnya. 60 tahun dia sholat tidak diterima sholatnya. Ini penyakitnya gara-gara tidak menuntut ilmu, tidak belajar. Bagaimana dia benar sholatnya kalau dia tidak belajar? Kan ada hadis musius sholat, ada hadis orang yang salah dalam sholatnya. Mungkin bapak-bapak pernah dengar, ibu-ibu pernah dengar. Orang yang sholat lalu dia keluar dari masjid, kata Nabi SAW, dipanggil oleh Nabi SAW, irji fa innaka lam tusalli. Balik lagi, kata Nabi SAW, kamu belum sholat. Artinya ini belum sholat, ini belum diterima oleh Allah, ini belum dianggap sholat. Balik lagi. Lalu dia balik lagi, sholat lagi. Setelah sholat dia salam, lalu melewati Rasulullah, lalu dia mengucapkan salam lagi. Kata Nabi SAW, irji, kembali lagi kamu belum sholat. Lalu dia pergi lagi sholat. Setelah dia sholat balik lagi melewati Nabi SAW, lalu dia mengucapkan salam. Kata Nabi SAW, irji fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, kata Nabi SAW, kamu belum sholat. Ma uhsinu ghairahu, ya Rasulullah, katanya. Ma uhsinu ghairahu, aku nggak bisa selain ini, aku cuma bisanya begini. Fa'allimni, ajarkan aku ya Rasulullah. Jadi kalau seandainya kita mau benar, bagaimana? Belajar. Kalau tidak ya salah terus. Selama-lamanya salah sampai mati salah, gimana? Gak diterima Allah gimana? Obatnya cuma satu. Kita jujur, la uhsinu ghairahu, sebagaimana sahabat tadi, aku tidak bisa selain ini ya Rasulullah. Dia jujur dengan dirinya, aku cuma bisanya begini. Fa'allimni, ajarkan aku ya Rasulullah, gimana caranya? Ajarkan saya. Lalu diajarkan oleh Nabi SAW, idza qumta ila sholati fakabbir waqra' ma tayassara fakabbir waqra' ma tayassara laka minal Qur'an. Kalau seandainya kamu berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah, takbir. Lalu membaca Al-Fatihah, lalu bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Tsumma irka' hatta tatma'inna
raki'an, lalu rukuklah sampai tenang rukuk kamu, tenang dulu. Apa banyak kaum muslimin rukuknya kayak dipatok ayam. Itu enggak sah. Enggak sah salatnya. Karena Nabi SAW menyuruh tenang dulu. Rukuk tenang. Farka' hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu tenang rukuknya. Farfa' hatta ta'tadila qa'iman, lalu berdirilah sampai betul-betul lurus kamu berdirinya dan tenang lagi. Tenang lagi. Betapa banyak kaum muslimin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa-bisa tidak diterima salatnya. Ya apa? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Apalagi ketika Ramadan, itu kan pernah kita bahas di sini. Ketika Ramadan udah salatnya puluhan, terus per detik lagi. 7 menit ya, berapa waktu itu ada bapak-bapak yang bilang 7 menit ya Pak ya. Nah, ini disebabkan karena lemahnya semangat menuntut ilmu. Lemahnya usaha untuk menuntut ilmu. Akhirnya berimbas kepada ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT. 60 tahun dia sholat, tidak diterima oleh Allah sholatnya. Buat apa dia rukuk dan sujud kalau tidak diterima oleh Allah? Sia-sia. Maka wajib, setiap kaum muslimin wajib. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib, fardu ain bagi setiap muslim. Dalam hadis lain bahkan ada muslimat. Sampai muslimat, perempuan juga wajib menuntut ilmu. Ibu-ibu pada zaman Nabi SAW meminta 1 hari dalam 1 pekan. Nabi SAW datang kepada kaum perempuan khusus mengajarkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Ada yang mengenai haid, mengenai nifas, mengenai hamil, mengenai apa, ibadah yang ketika bulan Ramadan, macam-macam. Diajarkan oleh Nabi SAW 1 kali dalam sepekan. Itu ibu-ibu 1 kali dalam sepekan zaman dulu. Nah, kalau sekarang bapak-bapak sekali sepekan. Itu pun enggak semuanya, banyak yang tidak. Banyak, betapa banyak ribuan kaum muslimin, mungkin puluhan ribu kaum muslimin tidak belajar. Gimana ibadahnya itu? Gimana dia tahu yang mana yang sah, yang mana yang tidak sah? Yang mana yang akan diterima Allah, yang mana yang ditolak Allah? Kita tahunya hanya dengan ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah kumpulkan kita di majelis ilmu dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk belajar, saling mempelajari agama Allah ini supaya kita bisa memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah dan supaya Allah ridho kepada kita. Dan hanya dengan ilmulah kita bisa untuk beribadah dengan baik. Kalau kita tidak belajar, tidak akan bisa. Innamal ilmu bitta'allum, kata Nabi SAW. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Tidak ada ilmu yang datang sendiri. Ilmu yang dikatakan pada hari ini orang mengatakan ada yang namanya ilmu laduni. Ini ilmu bohong-bohongan. Ini ilmu sesat. Ilmu itu datang sendiri, datang di mimpi, datang wangsit, datang firasat dan yang lain-lainnya. Tidak. Ilmu itu harus belajar, kata Nabi SAW. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan cara belajar, duduk belajar menuntut ilmu, baru kita dapat. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan kita dan mudah-mudahan ini pembahasan terakhir di kitab ini. Masya Allah, kitab yang sangat berkah sekali dan kita banyak sekali mendapatkan manfaat. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga saya sangat banyak mendapatkan faedah dari kitab ini. Dan kita doakan penulisnya semoga Allah ampuni dosa beliau dan orang tua beliau, dan juga Allah berikan beliau tempat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla dan diberikan Allah husnul khatimah, dan juga untuk kita semuanya yang mempelajarinya. Selanjutnya pembahasan, insyaallah mudah-mudahan pembahasan terakhir di kitab ini, manhaj ahli sunnati wal jamaati fi raddi ala ahli bidah. Pembahasan di kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, penjelasan tentang akidah yang benar, akidah Islam yang benar yang ditulis oleh Ketua Lajnah Daimah Mufti Besar Saudi Arabia, Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah azza wa jalla.
dengan pembahasan yang terakhir, yaitu manhaj ahlus sunnah, metode ahlus sunnah wal jamaah dalam menolak atau membantah ahlul bid'ah, orang yang mengada-ngada dalam agama atau membuat hal-hal baru dalam agama. Bagaimana ahlus sunnah membantah atau menolak mereka? Kata Syekh, manhajuhum fi dzalika mabniun 'alal kitabi wa sunnah. Metode mereka itu berdasarkan kitab dan sunnah. Bukan emosi-emosi, bukan marah-marah, bukan. Atau bukan menuduh-nuduh, tidak. Kita hanya mengikuti Al-Quran dan sunnah. Kita mengikuti metode yang diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah saja. Bahkan sampai cara untuk menolak dan membantah harus sesuai dengan cara yang diajarkan Al-Quran dan sunnah. Wa huwa manhaj al-manhaj muqni' al-mufham, yang merupakan manhaj yang mudah diterima oleh orang, muqni', bisa diterima karena bukan berdasarkan pikiran dan pendapat-pendapat kita, tapi berdasarkan perintah Allah. Haitsu yuraduna syubhatal mubtadi'ah wa yanqudunaha, sebagaimana diajarkan oleh kitab dan sunnah, kita membawakan syubhat-syubhat orang yang membawa syubhat tersebut. Syubhat itu keraguan-keraguan, lalu kita membantahnya satu-satu, membenarkannya satu-satu. Jadi kesesatan-kesesatan tersebut ya dibawakan dulu, lalu diluruskan satu-satu, diluruskan seperti ya benang kusut, kita luruskan satu-satu sampai ketahuan yang benar yang mana, yang salah yang mana. Begini metode Al-Quran dan sunnah. Wa yastadilluna bil kitabi was sunnati ala wujubi tamassuki bis sunani wan nahyi 'anil bid'ati wal muhdatsat. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berdalil dengan kitab dan sunnah, mengambil dalil, hujjah, alasan dari Alkitab dan sunnah tentang kewajiban berpegang teguh kepada sunnah dan larangan dari bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama. Waqad alaful mu'allafat al-katsira fi dzalika. Sangat banyak buku-buku yang telah ditulis tentang itu. Jadi hal ini sebenarnya bukan hal aneh. Tapi di Indonesia aneh kenapa? Budaya membaca kita itu sangat lemah. Budaya membaca kita sangat lemah. Coba lihat di toko buku Islam yang berbahasa Indonesia, apalagi yang berbahasa Arab, sangat banyak buku-buku mengenai bantahan terhadap bid'ah. Ini hal yang lumrah bagi orang yang suka baca, hal yang normal saja. Tapi kalau kita bawakan ke masyarakat, apalagi ke kampung yang mungkin jarang orang baca, ini hal aneh. Ini apa nih Ustadz, ini nyalain orang aja. Malah kita yang disalahin. Coba lihat di toko-toko kitab, banyak ini aja isinya. Penuh toko-toko kitab mengenai bantahan-bantahan terhadap bid'ah. Makin bertambah hari makin banyak bid'ah yang terjadi. Maka ada bantahan-bantahan terhadap itu. Dan ini normal-normal saja. Jangankan kita kaum muslimin, orang Nasrani saja tahu bid'ah itu. Saya kadang-kadang mendengar orang Nasrani menyebut masalah bid'ah ini, terheran-heran saya, kok kaum muslimin banyak yang tidak paham masalah bid'ah. Orang Nasrani tahu mereka saling membid'ahkan juga itu masing-masing. Orang Katolik membid'ahkan orang Protestan itu. Orang Protestan membid'ahkan orang Pantekosta. Mereka saling membid'ahkan juga. Padahal semuanya bid'ah mereka, nggak ada yang benar itu sekarang. Yang benar itu kaum Hawariyin sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi kaum Hawariyin. Hawariyun itu seperti Salafiyunnya pada hari ini, yaitu orang yang mengikuti para penolong Nabi Isa, sahabat Nabi Isa, sahabat-sahabat Nabi Isa. Ketika zaman Nabi SAW ada Salman Al-Farisi, itu masih kaum Hawariyin itu. Ada Waraqah bin Naufal, yang orang yang ketika Nabi SAW pertama dapat wahyu ditanyakan ke Waraqah, Khadijah, bahwa itu masih pengikutnya Hawariyun, pengikutnya sahabat-sahabat Nabi Isa. Itu mereka yang Nasrani garis lurusnya, yang benarnya. Ahlu sunnah Nasrani, ahlu sunnahnya itu. Nah, pada hari ini
Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, salafiyun yang mengikuti sahabat, yang mengikuti manhaj dan metodenya sahabat Nabi. Sama persis seperti para nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa, orang-orang terbaik di antara Nabi Musa yaitu kaum Hawariyin, dan diikuti oleh orang-orang sampai zaman akhir mereka, itu zaman Nabi SAW. Nabi Musa juga ada 70 orang soleh yang dibawa oleh Nabi Musa ke Turi Sinai ketika minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka itulah nantinya yang membuka Baitul Maqdis ketika Nabi Musa sudah meninggal. Mereka yang masuk ke Baitul Maqdis dengan Yusha bin Nun, pembantunya Nabi Musa ketika Nabi Musa dan Nabi Harun sudah meninggal. Mereka yang melanjutkan. Begitu juga Rasulullah SAW, orang terbaik di zaman Nabi SAW, dan agama yang paling benar yaitu agamanya para sahabat yang pertama kali dididik oleh Nabi SAW. Kita mengikuti mereka. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Firqatun Najiyah, Ta'ifatul Mansurah atau Salafiyun yang mengikuti para sahabat. Nah, banyak kitab-kitab yang ditulis. Kita bisa cek di pustaka atau kita bisa cek di toko-toko buku. Yang bisa bahasa Arab, cek di toko-toko buku bahasa Arab. Sangat banyak. Di antaranya kitab Al-I'tisam li Imam Syatibi. Kitab I'tisam ini zaman abad ke-3 ke-4 ini udah ulama zaman dulu ini, zaman-zamannya Imam Syafi'i. Sudah ditulis mengenai bantahan-bantahan terhadap bid'ah. Kitab Al-I'tisam oleh Imam Syatibi. Yang kedua kitab Iqtida'us Siratal Mustaqim ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini abad ke-6 Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Al-Iqtida'us Siratal Mustaqim. Yang ketiga kitab Inkarul Hawadits wal Bid'ah Ibn Waddah. Lalu kitab Hawadits wal Bid'ah Lit-Tartushi. Kitab Al-Bahith an Inkaril Bid'ah wal Hawadits li Abi Syamah. Nah, ini kitab para ulama terdahulu. Adapun kitab muasir, kitab pada hari ini sangat banyak juga. Di antaranya kitab Al-Ibda' fi Madaril Ibtida' yang ditulis oleh Syekh Ali Mahfud. Kitab Sunan wal Mubtada'at al-muta'alliqah bi azkari was salawat li Syekh Muhammad ibni Syiqiri Al-Hawamidi. Lalu kitab Risalah At-Tahdhir Minal Bid'ah, bahaya bid'ah, dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan sangat banyak lagi kitab-kitab yang lain ditulis. Kitab bahasa Indonesia juga banyak. Kitab bahasa Indonesia juga banyak yang ditulis oleh ustaz-ustaz kita di Indonesia. Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, banyak kitab tulisan beliau itu. Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, banyak tulisan beliau mengenai bahaya-bahaya bid'ah. Banyak kita temui di toko-toko kitab, banyak. Jadi ini hal yang lumrah, hal yang biasa, dan juga telah dilakukan oleh para ulama dari zaman dahulu memperingati bahayanya bid'ah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas. Tapi kita sabar. Makin akhir zaman ini bid'ah itu makin banyak. Zaman dahulu sahabat itu tegak di atas sunnah semuanya. Bid'ah itu sedikit, makanya ketika dibantah lebih gampang, lebih ringan. Daripada pada hari ini sunnah itu yang sedikit. Ketika kita membantah terlalu lantang membantah, kadang-kadang ada efek dominonya atau ada sanggahannya atau bantahannya. Ya, kita sabar. Kata Nabi SAW, pada akhir zaman itu nanti orang yang berpegang teguh dengan sunnah mendapatkan 50 pahala sahabat. Para sahabat ragu, ya Rasulullah, 50 kali lipat pahala mereka ya Rasulullah. Tidak, kata Nabi SAW, 50 kali lipat pahala kalian. Karena pada akhir zaman itu makin berat kita memegang sunnah, bagaikan menggenggam bara api. Seakan-akan kita menggenggam bara api, dilepaskan tidak boleh, dipegang panas. Ya, cara mau tidak mau kita pegang sekuat tenaga.
Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian selalu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin, yaitu para sahabat al-Mahdiyyin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, dan yang lain-lainnya. Abdu alaihi bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham kalian. Seperti orang yang betul-betul berpegang sampai dengan giginya digigit. Berpegang. Jangan sampai lepas. Gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatul umur, kata Nabi SAW. Hati-hati kalian, bahayanya hal-hal baru dalam agama ini, hal-hal bid'ah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru adalah bid'ah dalam agama ini. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara-perkara bid'ah sesat. Tidak ada bid'ah itu yang tidak sesat. Kalau ada orang mengatakan bid'ah itu tidak sesat, ini tidak mengerti bahasa Arab. Tidak ada orang dari zaman dahulu sampai hari ini mempermasalahkan bid'ah itu tidak sesat, nggak ada. Di Indonesia baru rame. Yang ramenya di Indonesia. Dari zaman dahulu. Agama ini kan bukan hari ini aja. Sudah 1400 tahun, sudah 15 abad agama ini. Yang mengatakan bid'ah tidak sesat itu baru kedengaran udah terakhir-terakhir ini. Atau di kitab-kitab mutaakhirin. Di kitab-kitab zaman dahulu, walaupun ahli bid'ah tetap saja dia tidak terima, tidak menerima bid'ah itu. Artinya dia terkena syubhat. Dia merasa dia tidak bid'ah. Tapi pada hari ini ada yang mengatakan bid'ah itu tidak apa-apa. Ini bertentangan dengan akal sehat manusia. Orang seperti kita sampaikan tadi, orang Nasrani dan Yahudi saja tahu apa itu bid'ah. Masa orang Islam tidak mengerti? Ini keterlaluan, pengetahuannya sangat dangkal sekali. Lalu kita masuk ke pembahasan yang keempat mengenai bayanu namadhiji minal bid'il mu'asirah. Penjelasan tentang beberapa bid'ah yang terjadi pada hari-hari ini. Al-bid'ah al-mu'asirah kathiratun bihukmi ta'khiriz zaman. Bid'ah pada hari ini sangat banyak karena dia sudah mulai di akhir zaman, kata Syekh. Sudah makin terakhir makin banyak. Wa qallatil ilm, dan makin sedikit ilmu. Ilmu itu dihilangkan oleh Allah tidak sekali cabut, tapi dengan kematian para ulama. Makin banyak yang meninggal, lalu generasi penerusnya tidak seperti mereka lagi, maka mulai hilang ilmu itu. Nah, ini mulai tersebar bid'ah. Generasi sekarang lihat bagaimana, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita melihat generasi bapak-bapak kita dulu, masih banyak yang pejuang, tegar gitu, kuat, pegang bendera, pegang apa gitu. Masih generasi yang kuat, Masya Allah. Itu saja sudah di akhir zaman. Apalagi yang setelah generasi kita ini. Ini generasi sekarang, generasi istilahnya kalau orang sekarang generasi rebahan. Atau generasi joget-joget. TikTok segala macam. Yang jogetnya laki-laki sekarang. Zaman dulu kita tahu yang joget itu perempuan. Sekarang sudah laki-laki yang joget. Bagaimana itu? Yang nontonnya perempuan. Wala haula wala quwwata illa billah. Di tangan-tangan perempuan. Yang jogetnya laki-laki. Ini generasi bagaimana ini? Nah, ini apakah generasi begini yang diharapkan akan menyebarkan ilmu? Ini sangat jauh panggang dari api. Maka kita selamatkan yang mampu kita selamatkan. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan keluarga kita dulu. Diri kita dan keluarga kita dulu. Dari api neraka. Ini sudah mulai akhir zaman, sudah terlihat tanda-tandanya. Nanti pada akhir zaman, saya pernah cerita, ada orang Arab datang ke tempat saya pernah cerita. Nanti pada akhir zaman, kata Nabi SAW, akan ada orang terbaik di akhir zaman, yaitu orang yang ketika dia berjalan, dia melihat orang berzina di jalan-jalan orang berzina. Lalu dia katakan, lau tanahaitum qalilan, kalau kalian minggir sedikit biar orang-orang bisa lewat. Nah, kata Allah SWT, kata Nabi SAW, itu adalah orang terbaik pada zaman itu. Amar ma'ruf nahi mungkarnya untuk nyuruh orang berzina minggir dikit. Orang-orang mau lewat di jalan. Kata orang tersebut yang saya ngobrol itu, ini sudah ada hari ini. Sudah ada, sekarang sudah ada yang begini. Orang yang berzina di tengah jalan itu sudah ada hari ini.
Oh, berarti udah deket. Udah deket kalau memang sudah ada. Kita nggak tahu, mungkin dia tahu. Udah ada hari ini gitu. Jadi akhir zaman ini sudah dekat. Zaman dulu orang kafir saja punya malu. Sekarang orang Islam bahkan tidak punya malu. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, makin sedikit ilmu, makin banyak bid'ah ini. Wa kathratud du'a ilal bid'ah wal mukhalafat, dan banyaknya dai-dai yang mengajak kepada bid'ah. Ini dai-dai pengajak ke pintu-pintu neraka jahanam, kata Nabi SAW. Karena mereka ini, kalau mereka diam lebih baik untuk mereka daripada mereka berbicara. Mulai banyak ruwaibidah. Ruwaibidah itu orang-orang yang berbicara dengan tanpa ilmu. Mereka hanya ngomong tidak ada dasarnya. Ruwaibidah, orang yang mengajak ke pintu-pintu neraka. Nabi SAW pernah menggaris satu garis lurus. Kata Nabi SAW, ini siratul mustaqim, ini adalah siratullah. Fa inna hadza sirati mustaqiman. Lalu digaris oleh Nabi SAW garis-garis yang selain garis lurus tersebut. Nah, ini subul, ini jalan-jalan yang lain, kata Nabi SAW. Setiap ujung dari jalan ini ada dai yang mengajak dia ke pintu-pintu jahanam itu. Ada dainya. Ada dainya. Orang Khawarij ada dainya. Orang Mu'tazilah ada dainya. Orang Sufi Al-Ghulu ada dainya. Orang-orang yang menyimpang semuanya mereka punya dai. Adapun dai ahlu sunnah makin lama makin sedikit. Yang mengajak kepada sunnah makin lama makin sedikit. Bahkan makin disempitkan. Saking banyaknya mereka. Maka kita berusaha untuk tegar. Sampai akhir hayat kita berusaha untuk tegar, berada di atas sunnah. Sesungguhnya sunnah ini adalah safinatun najah, safinatun Nuh. Kata para ulama, sesungguhnya sunnah ini adalah perahunya Nabi Nuh. Man rakiba naja, siapa yang naik ke perahu tersebut selamat dia. Siapa yang tidak naik ke perahu tersebut, dia akan tenggelam di dalam kesesatan dan dalam bid'ah mereka. Nah, di antaranya kata Nabi SAW, kata Syekh di sini, wasaryanu syubha bil kufri fi adatil muslimin wa tuqusihim, dan banyaknya syubhat-syubhat dan perayaan-perayaan di antara kaum muslimin yang itu dari mengikuti orang-orang kafir. Dia mengikuti orang-orang kafir. Dulunya tidak ada, tapi karena orang kafir melakukan, maka dilakukan juga oleh kaum muslimin. Sebagaimana kata Nabi SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah perbuatan umat-umat sebelum kalian, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Hatta idza dakhala ila juhrid dhab, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikut memasuk ke dalam lubang tersebut. Artinya ya ikuti kesesatan-kesesatan orang-orang sebelum kita yang telah sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Misdaqan liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kita akan sampaikan 3 hal yang mungkin besar yang banyak terjadi di kaum muslimin. Kata Syekh di sini, yang pertama al-ihtifal bil maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi. Ini hari lahir Nabi. Perayaan ulang tahun Nabi atau hari lahir Nabi. Dan anehnya ini tidak ada di dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah, hari lahir Nabi itu tidak ada yang tahu. Coba kita cek yang betul-betul kitab induk ya, bukan kitab yang pada hari ini yang ditulis orang, tidak. Kitab induk tidak ada. Nabi SAW itu belum terkenal ketika lahirnya. Jadi orang-orang tidak tahu Nabi SAW itu lahir tanggal berapa. Tanggalnya ya, kalau tahunnya ada, tahun gajah. Ketika datang Gunung Ababil. Yang dirayakan oleh orang pada hari ini, itu para ulama sebagiannya, jumhur para ulama mengatakan itu kematian Nabi SAW. Ini bagaimana itu? Udahlah perayaannya bid'ah, lalu di hari kematian Nabi SAW. Nah, hari yang dipakai untuk Maulid Nabi sekarang itu sebenarnya hari kematian Nabi SAW.
Kok malah perayaan-perayaan kematian Nabi SAW? Ini saja sudah menyedihkan. Dan dilakukan pertama kali oleh dinasti Fatimiyah di Mesir, yaitu dinastinya Syiah atau kerajaannya Syiah Fatimiyah. Yang mereka itu melakukan perayaan dulunya bukan perayaan Maulid Nabi saja, Maulid Ali, Maulid Husain, Maulid Fatimah, dirayakan semuanya mengikuti Maulidnya Nabi Isa, yaitu Natal dan yang lain-lain. Nah, mereka melakukan Maulid Rasulullah dan para ahlul bait yang mereka anggap ahlul bait. Nah, yang Maulid yang lain itu masih berada di antara kaum Syiah, masih dilakukan. Tapi yang masuk ke negeri kaum muslimin Maulid Nabi yang diterima oleh kaum muslimin. Karena kaum muslimin pada hakikatnya fitrahnya ahlus sunnah. Mereka tidak menerima kalau lebih-lebihkan Husain atau Fatimah atau Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Itu mereka tidak terima. Maka tidak bisa mereka masukkan ke dalam kalangan ahlu sunnah. Kecuali Maulid Nabi masuk. Maulid Nabi ini mulai masuk ke kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini termasuk bid'ah munkar. Kalau ada yang mengatakan kan kita cuman mengingat-ingat Nabi di situ, kan kita cuman mengajak orang. Kembali lagi kita katakan dalil-dalil yang jelas bahwasanya Nabi SAW sendiri yang melarang. Nabi SAW sendiri yang melarang. Kalau Nabi yang melarang, bagaimana kira-kira? Iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Nabi SAW, jangan sekali-kali kalian melakukan perkara-perkara yang baru, jangan dalam agama ini. Kalau Nabi SAW sendiri yang melarang, walaupun kita ingin memuliakan Nabi SAW, tetap saja tidak boleh. Yang kedua, tabarruk bil amakin wal athar wal amwat wa nahwi dzalika. Yang kedua mengenai tabarruk, ini sangat banyak di kaum muslimin. Tabarruk itu mengambil berkah, mengambil berkah. Mengambil berkah ini sama saja kita mengatakan sesuatu yang goib. Kan kita nggak tahu berkah itu taruhnya di mana. Oleh Allah SWT taruhnya di mana. Kata Nabi SAW, makanlah makanan kalian itu sampai habis. Kalau ada yang terjatuh sampai habis makan. Kalian tidak tahu di mana Allah taruh berkahnya. Maka makan aja semuanya sampai habis. Jangan disisakan. Nah, berkah ini perkara goib. Makanya Nabi SAW juga bilang tidak tahu kita di mana berkahnya. Nah, sebagian orang menganggap ada beberapa tempat yang berkah. Kuburan fulan, kuburan fulan, kuburan fulan. Dia menganggap tempat itu berkah. Kalau mereka datang ke situ, mereka dapat berkah. Yang tidak datang, tidak dapat berkah. Nah, ini kan jadinya membuat hal-hal yang baru. Memaksa kaum muslimin untuk menganggap itu berkah. Bahkan ada kuburan yang baru ditanam, baru dikubur orangnya, langsung orang ramai di situ. Ramai. Ngambil berkah di situ. Apakah setiap orang mati langsung diambil berkah, bagaimana? Sebanyak itu orang-orang yang dianggap baik mati, akhirnya akan terjadi banyak tempat-tempat yang dianggap berkah. Keliling-keliling kaum muslimin ini. Nah, mulailah ada usaha nantinya tuh. Usaha perjalanan wisata religi ya. Mulailah bikin-bikin usaha mereka, perjalanan wisata religi ke kuburan berkah, kuburan ini. Mencari berkah mereka. Keliling-keliling cari berkah. Padahal berkah apa yang diperintahkan Allah itu yang berkah. Kalau mereka mau berkah, kalau mau menziarahi, ya ziarahi Masjidil Haram biar dapat berkahnya. Masjidil Nabawi. Hatta sampai di Masjidil Haram tidak boleh kita tabaruk mengambil berkah kecuali yang disuruh oleh Nabi SAW. Seperti Abu Bakar ketika memegang Hajar Aswad lalu dicium, kata Abu Bakar, annani a'lamu annaka hajar, sesungguhnya aku tahu kamu cuman batu. Gimana tauhid mereka, kuatnya keyakinan mereka. Sungguhnya kita tahu kamu itu cuman batu. Laula an ara Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuk. Kalaulah bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium kamu,
aku tidak akan cium kamu. Itu bagaimana kuatnya tauhid, akidah, keyakinan mereka. Kamu batu ini cuman. Dan Abu Bakar menyampaikan itu Umar di hadapan kaum muslimin pada hari itu, supaya untuk menguatkan tauhid mereka. Jangan sampai ada yang menganggap batu inilah yang memberikan kebaikan kepada dia. Kalaulah bukan Nabi SAW mencium kamu, aku tidak akan cium kamu. Artinya apa? Tempat-tempat lain juga jangan dicium-cium. Apalagi di Indonesia itu, semuanya dicium. Apa yang kelihatan dicium semua. Kasihan. Pembimbingnya juga ini, ambil kesempatan dalam kesempitan ini, cium aja semua, yang penting ngitung-ngitung duit. Pembimbing ininya ngelihat makom Ibrahim, dicium-cium makom Ibrahim, ngelihat Safa Marwah dicium, tinggal askarinya yang belum dicium itu kalau orang Indonesia, yang lainnya udah dicium semua orang Indonesia. Tidak, yang dicium itu cuma batu Hajar Aswad, kalaulah bukan karena Nabi SAW. Kalau Nabi SAW tidak mencium, kita juga tidak diperintahkan mencium itu. Ngambil berkah nggak ada di situ. Kecuali tempat-tempat yang memang diajarkan di kita di situ mengambil berkah, atau tempat doa yang mustajab. Misalnya kiswah Ka'bah. Wah, itu bawa gunting itu jemaah haji itu. Bawa gunting, mereka dipotong ini, bawa pulang. Ambil berkah. Itu kan yang bikinnya itu banyak orang fasik. Saya lihat orang yang bikinnya itu di perusahaan di pabrik, sambil merokok lah, pakai celana pendek lah mereka bikin kiswah itu. Cuman tukang di pabrik bikinnya itu. Dan setiap tahun diganti-ganti kiswah itu. Oh, datang kaum muslimin cium-cium kiswah, dipotong, bawa pulang. Lihat orang bawa pulang. Ngapain bawa pulang? Mau jadi injimat segala macam. Yang bikinnya aja nggak tahu sholat apa enggak mereka itu. Yang bikin kiswah itu. Yang ada itu di multazam namanya. Multazam itu memang ditempelkan badan di situ, berdoa di situ. Itu ada. Dan itu pun hanya di satu tempat di antara Hajar Aswad itu. Tempat yang lain nggak ada, mau dicium-cium semua sekeliling Ka'bah dicium-cium. Gimana ini? Kalau ibu-ibu nyium semua udah merah semua Ka'bah itu, berarti dicium-cium. Tidak, yang dicium itu cuma satu saja di Hajar Aswad. Nah, ini tabarruk, mengambil berkah. Berkah itu perkara gaib, harus pakai dalil. Kalau dalil ada menyatakan itu tempat berkah dan diajarkan cara mengambil berkahnya, maka kita ambil berkah di situ dengan cara yang diajarkan. Kalau tidak, berarti tidak boleh mendakwahkan atau menganggap itu sesuatu yang dikatakan berkah. Yang ketiga, al-bid'ah fi majalil ibadat wa taqarrub ilallah. Bid'ah di dalam hal-hal ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Ini sangat banyak. Di dalam sholat juga sangat banyak. Harus dia mempelajari. Kita harus mempelajari agar kita tahu yang mana yang bid'ah, yang mana yang sunnah. Nah, mungkin kita lompatkan saja pembahasannya. Mungkin sudah saya ringkas tadi. Hal terakhir saja, karena ini pembahasannya agak panjang. Yang terakhir, pembahasan yang kelima, ma yu'amalu bihil mubtadi'ah. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan orang mubtadi'ah, orang ahli bid'ah. Bagaimana kita bermuamalah, kan mereka ini kan kaum muslimin juga. Bagaimana cara kita bermuamalah? Kalau kaum muslimin, mereka punya hak-hak dan juga punya hal-hal yang harus kita hargai, ahlul bid'ah ini. Dan bagaimana juga kita selamatkan diri kita dari mereka, karena mereka ini pengaruhnya buruk seperti racun. Dia bisa-bisa nantinya meracuni pikiran kita. Kata Syekh, tuhramu ziyaratul mubtadi' wa mujalasati. Diharamkan untuk menziarahi ahli bid'ah dan duduk bersama mereka. Karena ini akan mempengaruhi agama kita. Karena seseorang itu sesuai dengan agama teman duduknya.
Kalau dia biasa duduk bersama ahlu sunnah, agamanya akan ikut ahlu sunnah. Kalau dia biasa duduk dengan ahlul bid'ah, nanti lama-kelamaan agamanya juga akan ikut ahlul bid'ah. Suka duduk. Makanya pengurus masjid hati-hati kalau ngundang ustadz, kalau sudah banyak bid'ahnya mungkin sebaiknya di ini aja. Hati-hati aja, jangan dipakai. Karena nanti akan mempengaruhi. Ada sebagian masjid saya ngajar, udah dilurusin, nanti ada lagi yang bantah ustadz lain. Gimana nih ustadz, bantahannya begini. Ada dilurusin lagi, ada lagi yang lain bantah. Jadi akhirnya kita main jawab-jawaban. Hari Senin nanti jawabnya hari Rabu ada yang jawab. Nanti hari Kamis, nanti hari Jumat ada yang jawab. Main jawab-jawaban jadinya. Jadinya kapan kita beribadah? Kita makin sibuk dengan syubhat-syubhat itu terus. Kapan mau kita beribadah? Udah jelas. Qul ja'al haqqa wa zahaqal batil. Kalau sudah datang kebenaran itu sudah habis kebatilan itu. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali sesat. Udah. Kalau enggak sudah tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, sudah sesat. Jangan juga kita takut mengatakan sesat. Karena memang kita pada hukum asalnya sesat. Kata Allah SWT, ya bena Adam kullukum dhalun. Wahai anak Adam semua kalian sesat. Wah ini kenapa ini ustadz ini nyesat-nyesatkan orang. Allah yang mengatakan sesat kita semua. Illa man hadaitu. Kecuali yang aku beri petunjuk kata Allah. Fastahduni, maka mintalah selalu petunjuk kepadaku, ahdikum. Aku akan beri kalian petunjuk. Makanya setiap kali kita sholat, berdoa, ihdina shiratal mustaqim, ihdina shiratal mustaqim. Maka hukum asal kita ini sesat sebenarnya. Nanti kita belajar, nuntut ilmu dan minta petunjuk kepada Allah, maka kita dapat petunjuk. Kalau sudah dapat petunjuk, jangan dibahas lagi, udah dapat petunjuk. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak adalah setelah yang hak itu melainkan kesesatan. Sudah cukup. Kalau tidak, nanti kita tidak akan habis-habis bertengkar terus. Wa illa ala wajhi nasihah, kecuali orang yang memang berkompeten untuk memberikan nasihat. Dan ahlul bid'ah ini ahlunya ya beda dengan orang pelakunya. Ahlul bid'ah ini orang yang mengajak kepada bid'ah. Kalau pelakunya kadang-kadang orang awam. Orang awam kewajiban kita untuk mengajarkannya. Orang awam ini mereka ini tidak tahu. Maka kewajiban dia untuk belajar, kewajiban yang tahu untuk mengajarkan. Beda dengan ahlul bid'ah yang dia itu da'i ila bid'ati. Dia mengajak kepada bid'ahnya. Ini berbahaya. Karena nantinya dia akan tarik tuh orang-orang itu. Mulia dia jelek-jelekan. Kalau dia tidak bisa menjelekkan ustadz itu dari dari sisi agamanya, nanti dari muamalahnya. Ustadz itu kasar. Nah, kasarnya yang dibahas. Ustadz itu dia istrinya begini. Istrinya yang dibahas. Atau dia anaknya ini nakal. Hal-hal yang itu sedikit-sedikit. Nanti baru dijatuhkan semuanya. Enggak bisa lagi jatuhkan dalilnya. Dan biasanya kadang-kadang ya naudzubillah min dzalik, kadang-kadang akhirnya ujung-ujungnya anarkis. Karena hujahnya sudah habis. Hujahnya sudah habis. Seperti Namrud ketika berhujah dengan Ibrahim, Ibrahim sudah kasih hujah, nggak bisa lagi apa-apa, akhirnya dilempar ke api. Karena nggak tahu lagi mau jawab apa. Udah habis. Saya bisa menghidupkan dan mematikan kata dia. Allah menghidupkan dan mematikan. Kamu apa? Siapa yang bisa menghidupkan dan mematikan? Allah bisa menghidupkan dan mematikan. Oh, saya juga bisa kata. Dia bunuh orang satu, saya mematikan. Dia biarkan hidup, saya menghidupkan. Akan orang tertawa mendengarnya. Ini bagaimana ini? Hujahnya nggak benar. Kalau begitu kata Nabi Ibrahim, Allah mendatangkan matahari dari timur ke barat. Coba kamu balik kalau memang kamu Tuhan. Coba bikin dari barat ke timur coba. Fabuhital ladzi kafar. Maka hancurlah semua hujah-hujah orang kafir itu. Nah, maka kalau hujah itu sudah hancur, biasanya main kasar, marah-marah, jelek-jelekin atau sampai main fisik. Nauzubillahi min dzalik, semoga Allah lindungi kita. Nah, makanya kita harus menjauhi yang mengajak kepada bid'ah ini.
Adapun orang yang jatuh kepada dalam bid'ah, orang awam, maka kita kewajiban mengajar. Kalau kita tidak bisa mengajar, ajak orang lain yang bisa mengajar. Misalnya ajak ustadz. Masya Allah di masjid-masjid sekarang banyak yang mengajak ustadz-ustadz untuk menjelaskan mengenai sunnah, menjelaskan bagaimana menjauhi bid'ah. Ini misalnya di masjid ini, diajak ustadz-ustadz yang bisa menjelaskan apa yang sunnah. Ada saya di masjid-masjid lain juga, alhamdulillah. Saya kadang-kadang saya lihat sekarang mulai banyak. Tadi malam juga ada yang datang ke saya. Kita di masjid ini, kita juga tolong dijelaskan apa yang sunnah. Secara fitrah itu manusia itu ingin yang sunnah itu sebenarnya. Dia tidak mau ingin yang bid'ah, inginnya yang sunnah. Tolong dijelaskan. Nah, bagi yang mampu untuk menasehati, maka kewajiban dia untuk menasehati wal inkar alai, dan menjelaskan dengan mengingkarinya. Li'anna mukhalatatahu tu'thiru ala mukhalatati syarr, karena berkumpul dengan mereka akan membuat orang-orang terpengaruh dengan kejelekan. Wa tunshiru adawahu ila ghairi, dan dia akan menyebarkan permusuhan-permusuhan mereka kepada ya ahlus sunnah. Wa yajibu tahdhir minhum, dan wajib untuk memberi peringatan tentang bahaya mereka. Ini kewajiban, berikan peringatan. Apalagi anak-anak kita itu beri peringatan. Kadang-kadang di sekolah malah itu beri peringatan dari awal. Jangan sampai di sekolah dirubah lagi. Kita udah kasih tahu anak kita yang benar, yang sunnah, nanti di sekolah kadang-kadang dirubah lagi. Kasih tahu anaknya, hati-hati. Kalau ini jangan, kalau ini boleh. Ini yang sunnah, ini jangan kerjakan. Yang ini boleh. Ini berikan tahdzir, berikan peringatan. Min syarihim idza lam yumkin akhdhu ala aidihim wa man'ihim, kalau memang belum bisa untuk menahan dengan tangan, menahan mereka dengan tangan, yaitu dengan kekuasaan. Karena sebagian negara itu memang ada yang pakai kekuasaan. Dari zaman dahulu Khulafaur Rasyidin itu ahli bid'ah itu ditangkap. Zaman dahulu ditangkap. Yang misalnya pada zaman Ali itu kaum Khawarij ditangkap. Bahkan Ali juga sendiri yang menghukum kaum Khawarij ketika mereka menghukum kaum Syiah. Ketika mereka menganggap Ali itu Tuhan, akhirnya dibakar oleh Ali. Dihukum mati, dibakar. Tambah mereka, tambah menganggap Ali Tuhan. Katanya tidak ada yang mengazab pakai api kecuali Tuhan, maka engkau Tuhan. Tambah ini lagi, tambah kufur lagi mereka. Maka dianggap Ali Tuhan. Sebagian di Indonesia bahkan ada dulu dieksekusi. Saya Siti Jenar ya dulu ya, zaman itu dieksekusi. Memang itu kewajiban para raja, kewajiban para penguasa, kewajiban para pemimpin untuk mengeksekusi itu orang-orang ahli bid'ah yang berbahaya. Siti Jenar itu udah sampai kekufurannya itu dia menganggap dirinya Allah, dirinya Tuhan. Dieksekusi. Kalau di Arab seperti Ibnu Arabi, dia sudah menganggap dirinya Tuhan atau apa. Nah ini sudah bid'ahnya sudah sampai jatuh kepada kekufuran, kesyirikan. Wa muzawalatul bid'ah wa illa fa innahu yajibu 'alal ulama wal muslimin wa wulatu umurihim man'il bid'ah. Kalau seandainya mampu maka wajib bagi para ulama dan para pemimpin-pemimpin kaum muslimin untuk menghalangi bid'ah ini. Wal akhdhu 'ala aidil mubtadi'ah, dan menghalangi menangkap para pembuat bid'ah. Waraddahum ala syarihim warad'ihim ala syarihim, dan menghalangi mereka dari kejelekan mereka. Li'anna khatarahum 'alal Islam syadid, karena bahaya mereka ini sangat berbahaya bagi Islam. Tsumma innahu yajibu an ya'lam anna duwalal kuffar tusyajji'ul mubtadi'a ala nashri bid'atihim. Ini benar sekali. Ketahuilah, kata Syekh, sesungguhnya negeri-negeri atau negara-negara kafir memberikan pertolongan dan memberikan kekuatan bagi para ahli bid'ah untuk menyebarkan bid'ah. Ini benar sekali. Di Indonesia ini kelihatan. Itu misalnya Islam liberal, siapa yang mendirikan dulu itu? Memang ada dana dari luar negeri untuk membuat bid'ah ini. Ada dana dari luar negeri.
Itu Iran siapa yang bantu itu? Dari luar negeri mereka. Itu orang-orang yang apa namanya yang bikin-bikin bid'ah itu biasanya dibantu oleh negeri-negeri kafir. Karena mereka tahu bahayanya ahlu sunnah bagi mereka. Karena cuma ahlu sunnah yang bisa mengalahkan mereka. Ahlu sunnah cuma yang bisa mengalahkan orang-orang kafir itu. Kata Nabi SAW, wa ju'ila li masirati syahr. Allah jadikan bagi aku, yaitu orang yang Rasulullah dan sahabatnya yang betul-betul bertamasuk dengan sunnah itu, dijadikan ketakutan sejauh 1 bulan perjalanan. Orang-orang sudah pada takut, orang-orang kafir sudah pada takut. Tapi manhajnya manhaj Rasulullah dan para sahabat, bukan ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini diketawakan oleh orang kafir malah. Mereka mengatakan mereka sangat cinta kepada Yahudi lah, mereka sangat cinta kepada Presiden Amerika lah, atau apa. Ini mereka ini duri dalam daging. Dan mereka itu didanai oleh negeri-negeri kafir. Sangat besar dana pendanaan mereka untuk negeri-negeri kafir. Terakhir kemarin fitnah yang sangat besar itu ISIS itu. Siapa yang mendanai? Setelah terbongkar ternyata semuanya Amerika, bahkan yang melatih mereka juga Amerika. Yang melatih mereka Amerika, langsung keluar dari mulut-mulut mereka tuh di sekjen di Amerika itu di parlemen mereka. Itu ISIS itu kita yang biayai, kita yang ini, katanya kita yang melatih, kita yang ini. Itu sudah banyak bantahan-bantahan para ulama kepada mereka. Cuman negeri-negeri kaum muslimin sebagian terpengaruh. Saya ada beberapa kenalan saya pergi ke Suriah, pergi ke ke Irak, mati di sana. Semoga Allah rahmati, semoga Allah ampuni mereka. Ternyata akhir-akhirnya ketahuan yang mendanai itu semuanya di belakangnya Amerika yang danai. Karena memang itu perpanjangan tangan mereka untuk menghancurkan ahlu sunnah. Yang orang kafir itu yang paling mereka takutkan itu ahlu sunnah, yaitu agamanya Rasulullah dan para sahabat yang paling mereka takuti. Adapun agama selain itu mereka danai, mereka bantu supaya untuk merusak agama Islam dari dalam. Tsumma yajibu an ya'lam anna wa sa'adahum 'ala dzalika bi syatta turuq. Mereka sangat banyak membantu ahli bid'ah dengan berbagai macam jalan, li'anna fi dzalika qada' 'ala Islam. Karena itulah caranya untuk menghancurkan Islam ini. Wa tashwih suratahu, dan untuk membuat jelek pandangan orang terhadap Islam. Akhirnya kaum kafir memberikan bantuan dan bahkan dana untuk membantu ahlul bid'ah menyebarkan bid'ah mereka. Semoga Allah SWT lindungi kita dari bahaya bid'ah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita telah menyelesaikan kitab ini. Dan insya Allah kita akan buat kesepakatan kitab baru dengan pengurus insya Allah. Mudah-mudahan kita akan masuk ke kitab akidah. Bisa jadi kita pakai kitab usul salasah dulu, setelah itu kita pindah ke kitab tauhid, dan atau yang sesuai dengan kesepakatan dengan pengurus nantinya insyaallah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita telah menyelesaikan kitab ini, dan kita berdoa kepada Allah agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan semoga Allah SWT kembalikan kaum muslimin ke jalan yang benar, yaitu jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Dan semoga Allah SWT berikan kepada kaum muslimin kekuatan dan kemudahan untuk dapat menuntut ilmu, belajar agama, dan agar kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu yang dapat kita amalkan untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Dan semoga Allah hidupkan kita di jalan menuntut ilmu ini, dan Allah matikan kita di dalam jalan menuntut ilmu ini. Dan semoga kita dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.